Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini hanya pengganti saja karena aslinya Ustadz Badri. Tapi saya ini cadangan yang tiap saat bisa dipakai. Sampai detik-detik terakhir itu insya Allah kalau saya ada waktu ya siap. Jadi kadang-kadang pas ada pertemuan gitu tiba-tiba langsung suruh ceramah. Padahal 5 detik sebelumnya itu nggak nyangka. Jadi ya yang mendengarkan ya harus menerima. Kita sudah sampai kemarin pada haditsatul ifki. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hendak umroh. Jadi setelah hijrah itu Nabi dan kaum muslimin tidak ada yang berani ke Mekah, hanya 1-2 saja. Karena kalau nyampe Mekah akan disiksa mereka, bahkan bisa-bisa dibunuh. Dan Rasulullah ini beliau ingin umroh, sesuatu yang sangat diidam-idamkan bukan hanya oleh Rasulullah tapi oleh semua kaum muslimin yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, terutama muhajirin, karena sudah bertahun-tahun, ada 6 tahun tidak pulang. Kepingin melihat kampung halaman, di mana Rasulullah itu sering mendongak ke atas, ke langit. Jadi misalkan rumah saya Rogo Jambi, itu ngelihat ke langit yang Rogo Jambi gitu. Bayangkan bagaimana Rogo Jambi gitu. Rasul juga begitu. Mekah itu bagaimana? Ya namanya kampung halaman, tidak mungkin tidak. Begitu rindu. Nah, Rasulullah hendak untuk umroh. Di mana umroh itu atau mengunjungi Ka'bah itu bukan hanya haknya suatu kaum, tapi haknya semua kaum. Kaum Islam boleh, kaum yang enggak Islam juga boleh, orang dari negara manapun. Semenjak sebelum datangnya Nabi Muhammad, itu memang sudah didatangi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Silahkan untuk pergi ke Ka'bah dan tawaf, termasuk umroh juga. Jadi sebenarnya tidak ada hak bagi orang-orang kafir untuk melarang orang-orang Islam untuk umroh, karena haknya semua kaum. Tapi Nabi tahu betul bahwasanya mereka kalau sampai ke Mekah akan ditolak, karena permusuhannya masih sangat sengit sekali. Meskipun setelah perang Khandaq Rasulullah mengatakan bahwasanya setelah ini kita tidak akan diserang, tapi kitalah yang nyerang. Jadi kalau perang-perang sebelumnya sampai perang Khandaq itu Rasulullah yang didatangi oleh musuh, tapi setelah itu Nabi dan kaum muslimin yang mendatangi. Sudah kuat, sudah ribuan
ada sampai 2000 lebih orang yang sudah memeluk Islam, sehingga Nabi kemudian mengumumkan bahwasanya beliau hendak mengerjakan umroh, sehingga orang-orang pada senang, pada mau ikut semuanya. Kurang lebih ada 2000 sahabat yang ikut umroh. Nah, ini kajian kita tentang Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah di sebuah daerah yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kurang lebih 22 km sebelum Mekah. Ya, sini Rogo Jambi mungkin ya, kurang lebih sedikit begitu. Itu Hudaybiyah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengajak seluruh orang yang mau diajak, termasuk orang-orang yang ada di pedesaan, di pedalaman Arab, untuk ikut bersama Rasulullah. Tapi mereka nggak mau. Yang di pelosok-pelosok itu tidak mau, dengan alasan yang bermacam-macam. Jadi mereka ya saat itu sudah merasa sungkan juga. Jadi bikin-bikin alasan. Kalau yang orang-orang ketika orang Muslim dan Nabi Muhammad masih lemah, nggak sungkan. Malah diajak marah. Tapi kalau ini mau marah nggak berani. Tapi bikin-bikin alasan. Sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatih ayat 11. Sayaqulu lakal mukhallafun minal a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna. Orang-orang yang dari pedalaman, orang Arab dari pedalaman itu akan mereka mengatakan bahwasanya, wah, harta kami nggak ada yang jaga. Keluarga kami kalau ditinggal bagaimana nanti? Begitu alasannya. Tidak ada yang menjaga. Fastaghfir lana, maka mintalah ampun kepada Allah untuk kami. Alasannya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan segala sesuatu yang ada di mulutnya tapi tidak ada di dalam hatinya. Jadi alasan-alasan palsu yang sebenarnya mereka itu mampu untuk ikut dan tidak ada masalah, tapi karena malas. Qul famay yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Katakan sama mereka, siapa yang bisa mencegah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah menghendaki kepada kalian keburukan atau menghendaki kepada kalian manfaat. Bahkan Allahu bima ta'maluna khabira, tapi Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi sebagian ada yang menolak, tapi kalau penduduk Madinah semuanya ikut, semuanya senang, terutama yang muhajirin senang dengan umroh tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang ikut 1.400, ada yang mengatakan 2.000. Jadi karena jumlahnya begitu banyak, jumlah pastinya tidak diketahui, tapi yang jelas lebih dari 1.500 sahabat. Nah, mereka membawa persenjataan, membawa senjata lengkap, seperti kayak mau perang gitu. Padahal tidak mau perang. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ini kita masih ditolak oleh orang-orang musyrik. Pasti mereka nanti kalaupun tidak perang pasti akan ada apa-apa. Jadi siap-siap saja. Tidak mau Rasulullah seperti dalam perang Badar yang niatnya tidak perang tapi akhirnya jadi perang. Sehingga beliau memerintahkan untuk mempersenjatai diri dengan lengkap, jaga-jaga. Tapi tidak niat perang, ya niatnya umroh. Niatnya untuk tawaf di Ka'bah.
hanya antisipasi saja. Nah, mereka Rasulullah SAW dan kaum muslimin membawa 70 ekor onta yang sedianya nanti untuk disembelih sebagai kurban di Mekah. Dan ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Dzul Khulaifah, itu masih sangat jauh. Kurang lebih ada 70-80 kilometer dari Mekah, beliau mengutus seorang utusan yang bernama Busra bin Sufyan untuk menyelidiki bagaimana keadaan yang ada di Mekah. Dan berangkatlah Busra ini untuk menyelidiki apa yang terjadi di Mekah. Dan setelah Busra sudah sampai di Mekah dan kemudian menyelidiki, lalu kembali kepada Rasulullah memberikan kabar bahwasanya ternyata kedatangan Nabi dan kedatangan kaum muslimin itu sudah diketahui oleh orang-orang Mekah. Jadi sama-sama ada intelijennya begitu. Sudah diketahui. Dan mereka tidak akan menyambut dengan gembira atau menyambut dengan tangan terbuka. Tidak. Mereka masih berunding bagaimana menyikapi. Apakah perang atau bagaimana. Tapi sekarang kaum musyrik, orang-orang Mekah berpikir, ini orang Islam nggak seperti dulu. Kalau dulu mereka lemah, mereka sedikit. Tapi dengan adanya peperangan-peperangan sebelumnya yang selalu menang, dan hanya di dalam perang Uhud saja yang kalah, orang-orang Mekah berpikir berkali-kali untuk berperang lagi melawan kaum muslimin. Hati mereka udah ciut. Kalau bisa jangan perang. Tapi bagaimana kalau mereka masuk ke Mekah, itu penghinaan bagi kita. Begitu orang-orang yang ada di Mekah. Nah, tapi mereka juga menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, komandan perang yang mengalahkan kaum muslimin di dalam perang Uhud sebelum masuk Islam. Komandan perang yang luar biasa dahsyatnya nanti ketika masuk Islam. Tapi ini masih kafir. Khalid bin Walid ini memimpin pasukan untuk menghadang kaum muslimin. Tapi tidak perang, hanya nakut-nakuti maunya begitu, supaya kaum muslimin tidak boleh masuk ke dalam Mekah. Ketika sudah sampai di daerah yang bernama Qura'ul Ghamim, itu kurang lebih 64 kilo dari Mekah. 64, jauh ya berarti. Mungkin jajak sana, sampai jajak sana. Itu Rasulullah SAW mendengar, tahu bahwasanya orang-orang kafir yang ada di Mekah, mereka hendak menghadang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW rapat musyawarah dengan para sahabat-sahabat, karena pasukan kaum musyrik itu tidak hanya murni dari orang-orang yang ada di dalam Mekah, tetapi banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang datang dari sekitar Mekah untuk membantu bergabung dalam rangka mencegah kaum muslimin masuk ke dalam Mekah. Nah, di dalam rapat itu, di dalam musyawarah itu Rasulullah mengusulkan ide. Bagaimana kalau kita serang bani-bani kelompok-kelompok yang bergabung dengan orang-orang ke Mekah itu, kita serang mereka sehingga kemudian mereka meninggalkan kaum Quraisy dan pulang untuk membela tanah kampungnya sendiri begitu. Jadi mereka datang ke Mekah, tapi kampungnya diserang sama kaum muslim.
Akhirnya mereka kan nggak belani orang-orang Mekah, tapi balik ke kampungnya untuk menyelamatkan kampungnya. Maunya Rasulullah begitu. Tapi itu dimusyawarahkan sama Rasulullah. Jadi strateginya begitu. Strateginya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan pandangannya. Wahai Rasulullah, kita sejak awal tujuan kita adalah untuk umroh, bukan untuk perang. Maka lebih baik kita fokus saja kepada umroh ini. Adapun nanti kalau kita diserang, kita nanti diserang terlebih dahulu, sehingga mau tidak mau harus berperang, ya kita berperang. Tapi tidak menyerang terlebih dahulu. Dan ini disetujui oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak mentang-mentang ya. Jadi biasa, pemimpin ngasih ide, usulan tidak diterima, itu biasa. Tidak kemudian ngambek, enggak. Aku udah mikirin semalaman ini ide, enggak diterima, enggak dihargai. Enggak begitu. Kadang-kadang ide-ide itu memang tidak pas, dan idenya anak buah, idenya orang lain, itu lebih pas. Lalu Rasulullah SAW, dan Rasul itu sudah biasa ya, beliau itu kalau kita lihat ke belakang, selalu beliau bermusyawarah terlebih dahulu. Dan seringkali banyak ide-idenya Rasulullah itu ditolak oleh para sahabat. Dan Rasul menerima itu dengan lapang dada. Bahkan dalam hal yang sangat genting, yang sangat penting, itu ditolak. Meskipun juga nanti dalam perjanjian Hudaybiyah ada yang keputusan Rasulullah tidak bisa diganggu gugat. Meskipun ditolak oleh para sahabat-sahabat. Itu menunjukkan kepemimpinan Rasulullah juga. Jadi, karena Rasulullah SAW bertindak itu karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak manusia biasa yang sembarangan hanya berdasarkan akal atau perasaan saja, tidak. Tapi ada wahyu. Kemudian kata Rasulullah SAW, amdu ala bismillah. Kalau begitu lanjutkan perjalanan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Lanjut. Jadi enggak jadi menyerang. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya kaum Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tadi itu sudah semakin dekat, maka Rasulullah dan kaum muslimin, Rasul memerintahkan mereka untuk sholat khauf. Tahu nggak sholat khauf? Sholat dalam keadaan takut. Sholat berjamaah dalam keadaan takut diserang musuh. Ya, bukan takut sama yang goib-goib, tidak. Bukan takut sama hantu, bukan itu maksudnya. Bukan takut nanti kejatuhan bom kalau dalam perang ya, bukan. Tapi kalau musuh itu ada di depan atau di sekeliling, atau musuh itu dekat, sehingga itulah disyariatkannya sholat khauf berjamaah dalam keadaan takut. Caranya bagaimana? Nanti tanya Ustaz Iqbal yang ngajar fikih. Bagaimana sholat khauf itu? Meskipun kalau kita mungkin ya nggak akan pernah mempraktekannya, karena kita kayaknya nggak akan perang. Ya. Perang melawan hawa nafsu. Tapi perang melawan hawa nafsu sholat khauf. Itu yang ada sehari-hari itu. Nah, karena keadaannya genting saat itu, Rasulullah mengajarkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat khauf. Akhirnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin demi menghindari pertempuran, bukannya Rasul itu takut atau
kaum muslimin itu merasa takut juga tidak, tapi Rasul itu kalau bisa jangan bertempur, jangan berperang, di mana akan menimbulkan korban jiwa. Dan itu berat bagi Rasulullah. Beliau sering berpikir, pernah mengatakan, kenapa orang-orang kafir Quraisy itu kok mereka menyerang kita, kok tidak biarkan saja saya itu berdakwah. Kalau memang mereka tidak mau menerima, ya sudah tidak mau menerima. Tidak usah sampai berperang sehingga sampai ada korban jiwa. Rasulullah begitu. Tidak mau berperang. Meskipun mesti menang, yakin menang. Tapi bukan kemenangan itu. Karena mereka juga banyak yang saudara, tetangga, orang-orang dekat, saling mengenal. Sejak kecil hidup bareng. Kemudian ketika udah besar menjadi musuhan. Ya tahu, jadi nggak kayak orang asing ya. Mungkin nggak terlalu berat kalau kita misalkan diserang oleh negara lain, nggak pernah kenal ini siapa, tidak. Tetapi ini musuh kita, tetangga-tetangga kita sendiri, kita kenal, main bareng sejak kecil. Itu berat sekali bagi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menghindar di sebuah daerah Thaniyatul Miror. Di situ Rasul mengambil jalan alternatif, jalan yang lain, jalan yang tidak biasa dilewati oleh manusia untuk pergi ke Mekah. Nah, Khalid bin Walid ketika mengetahui bahwasanya kaum muslimin itu merubah jalur, maka mereka juga merubah jalur untuk menghadang kaum muslimin. Akhirnya mereka sampai di sebuah daerah yang bernama Baldah. Itu isinya sumber air. Dan itu sebenarnya yang mau dituju oleh orang-orang muslim. Tapi mereka sampai duluan. Khalid ini sampai duluan menguasai sumber air. Namanya sumber air Baldah. Dan ketika itu kaum muslimin akhirnya menjauh dari Baldah tadi itu, sehingga mereka menjadi kekurangan air. Nah, saat itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ada menunjukkan mukjizatnya. Beliau di mana ketika kaum muslimin hendak minum, airnya sudah semakin menipis, semakin sedikit. Untuk berwudu pun juga hampir-hampir tidak ada. Akhirnya mereka ngomong sama Rasulullah tentang keadaannya tadi itu, sehingga kemudian Rasul menunjukkan mukjizat beliau. Di situ ada sebuah sumur yang sudah kering, ya ada airnya tapi sedikit sekali. Kemudian Rasul diminta untuk diberi ya segelas, kalau bahasa kita ya segelas air. Lalu air itu dibuat kumur oleh Rasulullah dan kemudian disemburkan ke dalam sumur tadi itu. Juga Rasulullah meminta sebatang anak panah dan anak panah itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Seketika itu sumur tadi itu penuh dengan air, nyumber gitu ya. Sumurnya tadi itu penuh dengan air sehingga kaum muslimin bisa minum, bisa berwudu dan bisa bermacam-macam dengan air tersebut. Itu diantara mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam perjalanan ke Hudaybiyah atau dalam umroh yang nanti itu gagal tadi itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika sudah mendekati Hudaybiyah, sudah dekat sama Hudaybiyah, ontanya yang bernama Qaswa, Al-Qaswa, Nabi itu binatang-binatang beliau, binatang-binatang piaraannya, semuanya diberi nama-nama. Bukan hanya binatang piaraan, tetapi sampai ke gelas, bejana, itu diberi nama sama Rasulullah di rumahnya itu. Sehingga barang-barang kesayangannya, kesayangan beliau. Jadi tidak apa-apa kita sunnah, kita itu memberikan nama-nama pada barang-barang kesayangan kita.
Kayak motor saya itu sama, namanya Qaswa juga. Ontanya Rasulullah itu, yang dibuat dakwah kemana-mana itu. Itu saya kasih nama sama ontanya Rasulullah itu. Ya, diberi nama nggak apa-apa, motornya, tasnya, sepatunya dikasih nama. Tapi jangan nanya orang, nanti orang nggak tahu ya siapa itu. Nah, Qaswa tadi itu tiba-tiba menderum, tidak mau jalan. Qaswa diam saja. Lalu katanya orang-orang, wah Qaswa mogok. Nggak mau jalan, ngambek. Katanya Nabi, itu bukan mogok. Memang itu tidak kebiasaannya Qaswa begitu itu. Tapi Qaswa begitu itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan pasukan gajah, pasukannya Abroha ketika akan menyerang Mekah, katanya Nabi Muhammad. Jadi yang nahan ya Allah juga. Sebagaimana pasukan gajah dulu itu ditahan oleh Allah juga untuk tidak masuk ke dalam Mekah. Nah, tapi kemudian setelah itu Qaswa mau jalan. Karena dibentak sama Rasulullah, ayo jalan. Akhirnya jalan. Dan Nabi mengatakan, waladzi nafsi biyadihi, demi Allah. Pokoknya kalau mereka meminta sesuatu dariku, maksudnya damai, gencatan senjata, maka akan aku berikan kedamaian, akan aku berikan gencatan senjata kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, saat itu kemudian Rasulullah SAW ketika sudah dekat dengan Hudaybiyah, ketika sudah dekat dengan Hudaybiyah, beliau itu mengirimkan utusan untuk menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya kedatangan Nabi itu bukan untuk perang. Kedatangan Nabi hanya untuk umroh saja, tidak perang. Masyarakat Mekah hendaknya tidak usah bingung, tidak usah heboh, tidak usah takut. Karena kita hanya untuk perang, kita hanya untuk umroh, tidak perang. Untuk jelaskan itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy tetap aja nggak percaya. Masa sih? Kok bawa senjata? Mungkin ya bahasa kita. Kok lengkap persenjataannya? Jauh-jauh dari sana ke sini, paling untuk menaklukkan kita. Mereka tidak percaya. Bahkan utusan itu yang bernama Khiros bin Umayyah al-Khuzai, untuk meyakinkan bahwasanya tidak perang, itu disuruh naik ontanya Rasulullah yang lain, yang bernama As-Sa'lab. Ontanya Rasulullah yang lain itu namanya Sa'lab. Disuruh untuk menunggangi ke dalam Mekah. Dan onta itu diketahui oleh orang-orang kafir bahwasanya itu ontanya Nabi Muhammad, ontanya Muhammad begitu. Tapi mereka malah membunuh ontanya Nabi tadi itu. Disembelih malahan. Dan tapi Khiros manusianya, orangnya tidak dibunuh, tapi disuruh balik saja. Hanya memberi pesan supaya jangan masuk ke dalam Mekah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan yang kedua untuk meyakinkan lagi bahwasanya Nabi tidak untuk perang, untuk damai ini. Karena di dalam Mekah ini mereka panas. Bagaimana ini? Kita mau diserang ini. Gitu. Akhirnya Nabi berinisiatif untuk nyuruh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang disuruh. Terus kemudian Umar ngomong sama Nabi. Nabi, ya bahasa kita, tahu sendiri kan Nabi. Saya ini kan paling keras sama mereka. Mereka itu kan juga keras sama saya. Permusuhan kita itu sudah luar biasa.
Saya takut nanti kalau saya masuk ke sana saya nggak aman Nabi. Saya nggak ada yang jamin. Nggak ada yang menjamin keselamatan saya. Dan saya nanti juga nggak bisa nahan diri nanti. Gitu katanya Umar. Saya merekomendasikan jangan saya Nabi, tapi Utsman bin Affan. Insya Allah kalau dia itu lebih aman. Karena dia ada yang menjamin dan juga tidak begitu permusuhannya bisa dikatakan tidak ada dengan orang-orang yang ada di Mekah. Jadi Utsman bin Affan itu kan kalau kita lihat ke belakang, ya, sirah itu tidak begitu banyak. Nggak begitu banyak clash-nya, perselisihannya dengan orang-orang yang ada di Mekah. Beda sama Umar. Beda sama Umar. Keras dia. Nah akhirnya Utsman bin Affan ini yang diutus kedua. Jadi utusan kedua untuk menjelaskan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi tidak perang. Nah, berangkatlah Utsman ke Mekah pada orang-orang Quraisy dan tidak ada masalah sebenarnya Utsman. Bahkan diperbolehkan untuk tawaf Utsman itu. Karena kan tidak ada musuh dan dia dijamin. Jadi biasa ya jamin-menjamin semacam itu. Dijamin oleh keluarga yang terpandang. Yang jaminan ini sudah ada perjanjian sejak lama. Sebelumnya tidak datang kemudian siapa yang menjamin saya, tidak. Tapi sebelumnya itu sudah ada jaminan-jaminan. Seperti Umayyah bin Khalaf dalam perang Badar yang sebenarnya sudah jauh sebelumnya itu dijamin oleh Abu Musa al-Ash'ari kan dalam perang Badar, sehingga Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal yang nyiksa Bilal itu dilindungi oleh Abu Musa al-Ash'ari, orang Muslim, Abu Musa al-Ash'ari. Tapi kemudian oleh Bilal diserobot saja. Meskipun dilindungi sudah dalam peperangan tidak berlaku, diserobot, dibunuh juga gitu akhirnya. Abu Musa al-Ash'ari tidak bisa apa-ngapain. Nah, Utsman bin Affan itu juga dalam perjanjian perlindungan salah satu petinggi yang ada di Mekah. Sehingga dia aman masuk ke sana dan menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak untuk perang. Tetapi tetap saja mereka tidak percaya. Dan ya sedikit percaya setelah itu. Tapi intinya mereka tidak mau orang-orang Muslim masuk ke Mekah. Tidak mau. Pokoknya sudah tidak bisa ditawar itu. Tidak mau. Tapi juga nggak mau perang. Nggak berani perang juga. Akhirnya sampai saat itu Utsman itu kelamaan di Mekah. Lama. Kok nggak pulang-pulang gitu. Utsman radhiyallahu anhu kelamaan sampai ada kabar, wah Utsman terbunuh gitu. Karena lama nggak balik. Utsman terbunuh. Wah, panas di kalangan kaum muslimin pada heboh. Wah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Genting ini, genting. Genting ini perang nih kayak ini, perang ini. Karena kalau memang sampai dibunuh beneran, Nabi mesti akan perang itu. Balas. Wah ini siap-siap perang ini. Udah genting. Padahal Utsman nyantai-nyantai aja itu di Mekah itu ya. Nggak dibunuh itu. Tapi kabarnya di kalangan kaum muslim itu dibunuh. Nggak tahu itu loh. Namanya ya kabar itu gitu itu. Viral. Kalau udah viral itu gitu. Padahal ternyata enggak. Itu. Hoax itu. Efek dari hoax itu kayak gitu itu. Sampai akhirnya Nabi SAW mengadakan baiat. Berbaiat itu berjanji akan melindungi Nabi sampai titik darah penghabisan, sampai mati. Jadi baiat yang ada di Hudaybiyah itu karena hoax. Hoax itu efeknya luar biasa. Ada kejadian besar itu yang terjadi karena hoax. Itu banyak. Ada kejadian besar yang disebabkan gara-gara kabar palsu. Jadi berbaiat sama Rasulullah bahwasanya berjanji akan melindungi Nabi sampai titik darah penghabisan karena saat itu jauh dari Madinah ya, jauh dari keluarga dan mereka di dekat sarangnya musuh
Ini pokoknya kalau jadi perang penghabisan gitu. Sehingga mereka betul-betul diminta kesetiaannya oleh Rasulullah SAW berbaiat. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau masih menunggu. Setelah itu Utsman datang dan mengabarkan bahwasanya mereka akan mengirim perwakilan untuk berunding. Mengirim perwakilan. Akhirnya ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Siapa perwakilannya ini? Siapa? Bisa dilihat dari orangnya, meskipun belum berunding, sudah bisa disimpulkan dari siapa yang diutus. Akhirnya tampak dari kejauhan, berjalan mendekati mereka, yang diutus adalah Suhail bin Amr. Ada yang namanya Suhail. Suhail bin Amr ini adalah seorang negosiator ulung. Orator ulung juga. Tapi orang-orang muslim sudah tahu jiwanya Suhail bagaimana, tidak suka perang. Sukanya damai. Dari jauh sudah tahu. Oh ini damai, ini berarti ini damai. Siapa yang diutus? Suhail. Oh damai. Kalau misalkan yang diutus misalkan orang biasa keras, oh, ini kayaknya perang ini. Akhirnya sebelum perjanjian pun sudah ketahuan bahwasanya akan damai. Tapi memang damai, tidak ada perang. Tapi Suhail ini negosiator ulung dan dia menekan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya bagi orang-orang Quraisy dan merugikan orang-orang muslim. Setidaknya itu yang difikirkan oleh kaum muslimin yang ada bersama Rasulullah saat itu. Nah, akhirnya Suhail ini duduk bersama Rasulullah, berhadap-hadapan, berunding. Ada yang disuruh nulis. Saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ada sahabat-sahabat juga di sekeliling Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, Suhail hanya di dalam riwayat itu hanya disebutkan Suhail saja. Nggak tahu ada temannya apa tidak. Yang jelas yang berunding itu, yang bernegosiasi tadi itu hanya Suhail. Setelah itu ditulis, Suhail, pokoknya permintaannya Suhail diterima oleh Rasulullah. Dan permintaannya Rasulullah untuk masuk, untuk bertawaf, untuk umroh itu benar-benar ditolak. Tidak bisa pokoknya. Tidak bisa. Nah, Suhail itu minta, pokoknya nanti tahun ini orang muslim tidak boleh masuk ke Mekah untuk ihram, untuk umrah, untuk tawaf. Tidak boleh. Tapi tahun depan diperbolehkan. Terus dari situ sudah jelas. Gagal sudah umrahnya. Harus kembali. Terus kemudian juga ada gencatan senjata. Selama 10 tahun tidak ada perang. Selama 10 tahun. Itu juga menunjukkan bahwasanya orang kafir itu takut sebenarnya. Gencatan senjata. Karena usulannya dari mereka itu. Usulan. Tidak ada perang. Selama 10 tahun. Dan ini poin-poin ini yang sepertinya merugikan kaum muslimin. Ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali bagi kaum muslimin. Yang itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua orang saat itu yang ada belum bisa berpikir jauh untuk mengetahui atau menangkap manfaat dari perjanjian Hudaybiyah ini. Karena secara kasat mata itu merugikan. Enggak boleh umroh, gencatan senjata, padahal sedang kuat-kuatnya. Padahal sedang kuat-kuatnya, kalau perang mesti menang. Tapi malah gencatan senjata. Untuk menghindar saja itu orang-orang musyrik. Kemudian bagi orang-orang yang ada di Mekah
yang melarikan diri menuju Madinah untuk masuk Islam, maka tidak boleh, harus dikembalikan ke Mekah lagi. Tapi kalau orang-orang Madinah pergi ke Mekah untuk melarikan diri, maka tidak perlu dikembalikan. Jadi berat sebelah itu. Lalu giliran yang Mekah ke sana suruh balikin. Tapi giliran orang Madinah ke Mekah nggak apa-apa, nggak dibalikin. Gitu. Ya. Inilah yang membuat para sahabat-sahabat menolak perjanjian Hudaybiyah. Menolak mereka. Bahkan Rasulullah diprotes oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu juga Rasulullah mau menuliskan di dalam perjanjiannya itu, Ali itu yang nulis, ditulis Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Tapi sama Suhail enggak, jangan. Ya kalau kamu nulis Muhammad Rasulullah kan berarti kita mengakui bahwasanya kamu itu utusan Allah. Lah kita enggak mengakui kok. Kamu itu bukan utusan Allah. Tulis saja Muhammad bin Abdullah bin Abdillah. Muhammad putranya Abdullah, putra bapaknya Abdullah. Itu Ali gak mau nulis, gak mau, gak ridho begitu ya. Dan sahabat-sahabat yang lain itu juga gitu. Mungkin kalau kita jangan. Padahal Rasulullah itu nyuruh itu. Rasulullah gak apa-apa, sudah tulis Muhammad bin Abdillah, sampai akhirnya di situ diambil sendiri penanya, meskipun Rasulullah itu ummi ya, tapi di dalam riwayat itu Rasul bisa menulis namanya sendiri gitu ya, Muhammad bin Abdillah. Karena Ali nggak mau nulis. Muhammad bin Abdillah dan kemudian Suhail bin Amr. Ya, tertanda Suhail bin Amr dan Muhammad bin Abdillah. Kemudian ketika melihat isinya perjanjian tersebut, wah sahabat-sahabat pada menolak. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika melihat isi perjanjiannya tadi itu yang merugikan kaum muslimin semuanya, maka beliau itu ngomong sama Nabi Muhammad, ya Nabi, alastan Nabi Allah haqqan, bukankah engkau ini adalah Nabi Allah yang sesungguhnya? Katanya Nabi, bala, iya. Terus ini Umar sendiri yang bercerita, Umar sendiri yang jauh bertahun-tahun setelahnya kemudian menceritakan apa yang terjadi di Hudaybiyah saat itu. Jadi riwayat ini an Umar, dari Umar langsung. Dia mengatakan begitu karena apa? Penyesalannya Umar nanti, menyesal terus. Kemudian bertanya itu, setelah itu tanya lagi, alasna ala haq wa aduwuna alal batil? Bukankah kita itu di atas kebenaran dan musuh-musuh kita itu di atas kebatilan, mereka itu batil? Kita benar, mereka salah. Katanya Nabi, bala, ya betul. Lalu katanya Umar, falima nu'ti ad-daniyah fi dinina idzan. Kalau begitu, kenapa kita itu memberikan kehinaan kepada agama kita? Kok kita itu manut saja diatur-atur? Kita itu nggak dapat manfaat sama sekali, malah mereka yang dapat manfaat. Kok kita itu hina gitu kayaknya ini. Itu protesnya Umar kepada Rasulullah. Katanya Rasulullah dengan tegas, ini Rasulullah, sungguhnya aku adalah utusan Allah. Walastu asihi wa huwa nasiri. Saya tidak akan pernah bermaksiat, mendurhakai Allah, dan Allah lah yang menolongku. Sudah. Setelah itu Umar sepertinya masih belum puas, mau ngeyel lagi nggak berani ya sama Rasulullah, mau ngomong lagi sudah kalah sama Rasulullah, ngomong sama Abu Bakar, ya biasa kan gitu orang kalau lagi panas nggak setuju apa gitu kan cari pendukung, ngomong sama ini ya udah jangan nyari yang lain, nyari siapa yang seide sama dia. Pembenaran dirinya. Itu bahasa kita itu
gelenik-gelenik gitu ya. Gelenik-gelenik itu apa? Ngomongnya pelan-pelan gitu. Itu loh dia gitu ya. Ngomong sama Abu Bakar. Kayak gitu juga. Ini kan benar kita ini. Mereka itu yang salah. Kok kita mau beri perjanjian kayak begitu itu? Sama Abu Bakar diceramai malah kamu. Kamu itu sudah ikuti saja. Bahwasanya kamu itu bahwasanya Rasul itu adalah utusan Allah dan semuanya itu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak usah protes-protes kamu. Dan sebelumnya itu ya, dalam protesnya Umar tadi itu, juga Umar itu mengatakan kepada Nabi, "Awalaysa kunta tuhadditsuna anna sana'til bait wa natufu bihi?" Bukankah wahai Nabi, bukankah kamu tuh pernah ngomong, pernah memberitahu saya bahwasanya kita itu akan tawaf. Jadi sebelum berangkat ke Hudaybiyah atau umroh, itu Nabi sudah ngomong kita akan tawaf. Gitu. Nah ini ditagih lagi sama Umar. Bukankah engkau sudah pernah bilang Nabi bahwasanya kita akan tawaf? Loh kok ini enggak tawaf? Katanya Nabi, bala, iya. Fa akhbartuka anna na'tihil am. Iya memang saya pernah ngomong begitu. Tapi apakah saya bilang sama kamu bahwasanya kita akan tawaf tahun ini? Begitu. Emang iya tawaf. Tapi saya nggak ngomong tahun ini begitu. Ya memang wajar ya namanya orang dibilang kita akan tawaf. Kita akan pergi ke Surabaya. Udah berangkat, sampai Jember pulang lagi. Loh katanya ke Surabaya. Loh, kan saya nggak bilang bulan ini. Kita nggak bilang bulan ini. Saya kan nggak bilang sekarang. Itu begitu. Jadi Rasulullah ya bukannya pinter ngeles ya, tapi memang begitu. Memang akhirnya tawaf, tapi tidak tahun itu. Gitu. 2 tahun lagi, ya, nanti di dalam Fathu Mekah. Nah, kemudian tadi itu ngomong sama Abu Bakar, katanya Abu Bakar sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Dia tidak sedang menyelisihi Allah, dia itu akan ditolong oleh Allah. Ikuti saja. Nah, jauh kemudian ketika Umar menyadari kesalahannya, apa di antara hikmahnya nanti kita sebutkan, jauh setelah itu Umar itu merasa bersalah terus. Dia kalau ingat-ingat kejadian Hudaybiyah itu yang berani ya protes sama Rasulullah sampai kayak gitu. Bener kan engkau ini nabi, begitu kan protes keras kan itu. Kita itu bener kan di atas kebenaran, iya. Akhirnya dia itu puasa, dia itu memerdekakan budak. Terus banyak ibadah, cemas dengan apa yang telah dia perbuat kepada Rasulullah, supaya puasanya, memerdekakan budak dan amalan-amalannya tadi itu bisa menghapuskan kesalahannya dia di dalam memprotes Rasulullah, karena saat itu Umar menyadari betapa luar biasa pentingnya dalam sejarah peran perjanjian Hudaybiyah ini untuk menambah jumlah kaum muslimin yang masuk Islam. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah saja itu sekitar tadi 1.500 sampai 2.000. Tapi 2 tahun kemudian ketika menaklukkan Mekah, 2 tahun, 2 tahun. Itu kaum muslimin yang ikut itu udah puluhan ribu. Dari 2.000 puluhan ribu. 2 tahun saja setelah Hudaybiyah itu. Jadi followernya itu meningkat drastis. Kalau kita bicara bahasa YouTube ya, follower subscribernya itu meningkat drastis dalam waktu 2 tahun. Maka bagaimana itu ya supaya subscribernya itu tambah banyak.
perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika sedang perjanjian tadi itu, sedang nulis, belum ditandatangani, tapi sudah ditulis, belum ditandatangani oleh Suhail sama Nabi Muhammad. Itu Suhail itu ya, Suhail itu punya 3 anak. Sahlah wanita binti Suhail, kemudian Abdullah bin Suhail, dan Abu Jandal bin Suhail. Bukan Abu Janda ya, Abu Jandal. Nah, ini 3-tiganya masuk Islam. 2, Sahlah sampai Abdullah, sudah hijrah duluan ke Madinah. Tinggal Abu Jandal yang di rumah dia disiksa untuk kembali kepada Islam dan dibelenggu. Abu Jandal itu dibelenggu sama Suhail, sama bapaknya itu, supaya tidak lari dan dirantai ya. Supaya tidak lari ke Madinah, ikut-ikutan hijrah. Tapi ketika kejadian perjanjian Hudaybiyah ini, Abu Jandal mendengar bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin dekat di Hudaybiyah sekarang ini. Dia tambah semangat untuk membebaskan diri. Dia dibelenggu. Wallahu alam bagaimana, yang jelas akhirnya dia bisa lolos dari rantainya tadi, lolos. Tapi belenggunya masih tangannya itu. Dia lari sampai ke Hudaybiyah untuk maunya bergabung dan minta perlindungan kepada Rasulullah. Karena sudah muslim. Jadi 3 anaknya sudah muslim, bapaknya enggak. Tapi nanti Suhail itu jadi muslim. Muslim yang baik. Banyak sekali ya orang-orang yang awalnya itu menentang keras itu kemudian jadi muslim yang baik, yang bela Islam luar biasa sekali. Nah, ketika sedang berunding tadi itu tapi belum diputuskan, hanya memang ide-idenya sudah tertuang di situ, usulan-usulannya sudah tertuang di situ. Tiba-tiba datang Abu Jandal, anaknya Suhail sendiri yang dibelenggu di rumah tadi itu ya. Jadi dia lari dari sini sampai ke Rogo Jambi kan ya. Lari dengan keadaan yang kusut masa yang menyedihkan ya, menyedihkan luar biasa. Selama ini di rumah dia disiksa, dia dikungkung nggak boleh keluar, terus lari sampai 20 kilo dalam keadaan dibelenggu, keadaannya sangat menyedihkan sekali. Ketika dia melihat anaknya Suhail itu, Abu Jandal itu, tahu Suhail ini mesti akan gabung sama orang Islam. Katanya Suhail sama Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, inilah orang yang pertama kali harus kamu kembalikan ke Mekah." Bukan perjanjiannya dari Mekah, kalau mau ke Madinah gabung harus dikembalikan. Ini orang yang pertama kali yang harus kamu kembalikan. Gitu. Loh, kan belum ditandatangani. Sudah, kalau nggak mau, ya nggak jadi. Harus, pokoknya ini dikembalikan. Dan Nabi Muhammad akhirnya hanya bisa menasihati Abu Jandal. Sabar. Sesungguhnya nanti Allah akan menolongmu. Cuma begitu saja. Suruh balik Abu Jandal. Padahal saat itu sudah bersama kaum muslimin. Abu Jandal itu memohon, memelas sekali. Dan banyak kaum muslimin yang melas melihat Abu Jandal itu. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga yang menambah ketidakridhoannya itu sahabat-sahabat itu ya, tentang perjanjian tadi itu. Akhirnya Abu Jandal dikembalikan. Nah, ini Suhail, tapi nanti Suhail di dalam Fathu Mekah masuk Islam. 2 tahun lagi setelah itu Suhail itu masuk Islam. Suhail itu meninggal dunia pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan dia menjadi pejabat, diangkat menjadi pejabat di Syam. Lalu terjadi taun, terjadi wabah penyakit hampir mirip kayak kita sekarang ini, taun amwas, wabah penyakit menular
Kalau sekarang namanya corona, kalau dulu namanya Amwas. Suhel meninggal dunia kena bukan corona, kena taun Amwas tadi itu. Suhel meninggal dunia dikarenakan wabah penyakit. Suhel pada zamannya Umar bin Khattab. Diangkat jadi pejabat itu berarti kan Islamnya baik, dipercaya sama Umar bin Khattab. Nah, Abu Jandal tadi itu juga akhirnya nanti dia lari lagi, lolos lagi ke Madinah. Ya. Mekah Madinah 300 kilo, 350 kilo. Dari sini Semarang sana itu lari akhirnya nanti. Tapi itu nanti ketika masa-masa gencatan senjata, masa-masa berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk kembali ke Madinah setelah perjanjian tersebut disepakati. Lalu Rasul memerintahkan para sahabat untuk menggundul rambutnya sebagaimana ketika ihram. Jadi meskipun tidak ihram, tapi sama Nabi disuruh menggundul, tapi nggak ada yang mau. Diam aja suruh menggundul. Suruh nyukur rambutnya itu nggak ada yang mau. Diam aja. Sampai akhirnya Nabi sedih. Bagaimana ini? Lalu Nabi masuk ke tenda. Di sana ada istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu beliau curhat tentang keadaan sahabat-sahabat itu yang nggak mau disuruh. Diperintahkan kok nggak mau. Nabi. Ya, jadi gunanya istri itu gitu, teman-teman. Kita punya masalah itu curhatnya sama istri. Jangan sama istrinya orang, ya. Sama istri sendiri. Atau sama teman. Nah, katanya Ummu Salamah memberikan usul yang luar biasa cerdas ya. Gunanya istri menenangkan Nabi, terus kemudian kalau begitu udah panjenengan antum gitu ngomong sama Nabi kalau bahasa kita ya, langsung saja cukur sendiri dan menyembelih binatang sendiri. Enggak usah nunggu mereka. Langsung mencontohkan langsung. Setelah itu Nabi keluar dari tenda dan mencukur sendiri. Kemudian menyembelih sendiri. Ketika melihat itu para sahabat-sahabat langsung saja mereka segera mencukur, segera menyembelih. Bahkan dikatakan oleh perawi hadisnya itu hampir-hampir mereka seperti saling membunuh gitu ya, saking cepat-cepatannya. Karena melihat Nabi itu sudah melakukan, jadi mereka itu sungkan, mereka itu nggak enak, mereka itu takut. Sudah disuruh tadi itu, kok nggak mau terus. Sampai akhirnya Nabi sendirian. Akhirnya mereka segera sampai seakan-akan berebutan untuk mencukur tadi itu kayak seperti mau membunuh saja, katanya perawinya. Akhirnya mereka menyembelih 70 korban tadi itu onta disembelih. Untuk 7 orang 1 onta. 70 orang 1 onta dan juga ada kambing-kambing juga yang disembelih oleh Rasulullah itu onta yang didapat oleh Rasulullah di dalam perang Badar. Di dalam ghanimah perang Badar, ontanya Abu Jahal. Ontanya Abu Jahal yang dirampas, kemudian diambil oleh Nabi dan disembelih ketika Hudaybiyah. Itu untuk menghinakan orang-orang Mekah juga. Ini onta salah satu pemimpinmu ini, kita sembelih. Gitu. Akhirnya mereka kembali ke Madinah. Apa manfaat dari perjanjian Hudaybiyah, teman-teman sekalian? Agak panjang sedikit. Jadi
Perjanjian Hudaybiyah itu kan nggak boleh orang dari Mekah ke Madinah, itu harus kembalikan. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Abu Basir. Abu Basir ini melarikan diri dari Mekah ke Madinah. Lalu di sana seperti yang lain-lain disuruh balik sama Nabi Muhammad. Bahkan disusul sama orang Mekah ini. Disusul 2 orang. Diperintahkan untuk nyusul Abu Basir ke Madinah. Sama Nabi nggak bisa nerima. Meskipun mohon kayak gimana pun nggak bisa nerima. Akhirnya diajak pulang, dikawal pulang oleh 2 orang utusan dari Mekah. Tapi di pertengahan jalan, Abu Basir ini merebut senjata salah satu dari yang ngawal, kemudian dibunuh yang satunya. Yang ngawal tadi dibunuh. Nah, pengawal satunya tadi takut, lari balik ke Madinah. Dikejar sama Abu Basir ke Madinah. Tetap sama Nabi Muhammad, nggak boleh kamu tinggal di Madinah. Bagaimana Nabi itu menghormati perjanjian tadi itu. Nggak boleh, harus balik ke Mekah. Abu Basir kemudian keluar dari Madinah. Tapi sambil berpikir, kalau saya balik ke Mekah, saya akan dibunuh. Karena saya habis bunuh orang Mekah. Tapi kalau saya balik ke Madinah, nggak boleh tinggal di Madinah. Akhirnya Abu Basir ini tinggal di luar Madinah, di pesisir, di luar Madinah, tapi juga pulang juga ke Mekah. Inilah dia tinggal di situ. Akhirnya orang-orang Islam yang ada di Mekah yang hendak ke Madinah mendengar kabar bahwasanya Abu Basir itu dia tinggal di dekat Madinah, tapi tidak masuk Madinah, tapi tidak pulang ke Mekah. Akhirnya gabung sama Abu Basir. Lolos dari Mekah, tidak ke Madinah, tapi gabung ke Abu Basir. Ada lagi, gabung lagi, ada lagi, gabung lagi. Begitu. Sampai ada 40 orang. Nah, 40 orang ini mengacau perjalanan dagang orang-orang Mekah yang melewati Madinah di dekatnya Abu Basir. Itu oleh kelompoknya Abu Basir selalu dihadang dan dibunuh dan dijarah barang-barang dagangannya orang-orang yang dari Mekah. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab Rasulullah. Tidak menjadi tanggung jawab Madinah. Karena ini apa? Orang-orang tanpa negara gitu ya. Orang-orang tanpa hukum. Tidak dipayungi hukum oleh siapapun. Orang Mekah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mereka menjadi bumerang begitu ya. Keputusannya Suhail tadi itu menjadi bumerang. Saat itu. Bingung ini, bagaimana ini? Kalau ini diteruskan perjanjian ini, kita ini tidak bisa dagang. Tapi kalau ini dihentikan bagaimana kedudukan kita ini? Tapi akhirnya mereka nggak tahan. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Muhammad, ngirim utusan kepada Nabi Muhammad supaya mengendalikan Abu Basir, melarang Abu Basir untuk menyerang kafilah-kafilah dagang. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa. Itu bukan tanggung jawab saya. Abu Basir sendiri itu. Kecuali kalau dalam Madinah, saya sudah melarang untuk masuk Madinah. Akhirnya mereka, bahasa kita ya, sudah kalau gitu sudah batal aja perjanjiannya gitu. Nah, ketika sudah begitu, akhirnya Abu Basir itu dan kelompoknya itu betul-betul mengharapkan bisa masuk ke Madinah. Sampai ketika Abu Basir sakit keras, menjelang wafatnya itu datang surat Rasulullah yang membolehkan mereka tinggal di Madinah, masuk ke Madinah dan tinggal di Madinah. Betapa senang luar biasanya kelompoknya Abu Basir ini ya. Dan juga Abu Basir sendiri, tapi 2 hari setelah itu Abu Basir meninggal dunia. Dari kejadiannya Abu Basir inilah perjanjian tadi itu batal dengan sendirinya. Dan sejak itu berbondong-bondong sudah orang dari Mekah
ke Madinah. Sudah nggak ada perjanjian lagi. Dan di sekitar Madinah, di sekitar Mekah juga berbondong-bondong ke Madinah untuk masuk Islam. Nah, ini di antara hal yang membuat perjanjian Hudaybiyah itu menjadi pemicu utama bertambahnya pemeluk Islam pada saat itu. Sehingga perjanjian Hudaybiyah ini termasuk yang difikirkan oleh Umar bin Khattab ketika menjadikan sebagai awal bulan Komariah. Ya, patokannya. Jadi patokannya kan akhirnya kehijrahnya Nabi ke Madinah. Tapi ketika musyawarah itu sempat diusulkan perjanjian Hudaybiyah menjadi awal bulan dari bulan Komariah. Bulan kita sekarang kan bulan Hijriah. Karena patokannya Hijriyah gitu namanya. Ya mungkin kalau kemudian dipakai Hudaybiyah, bulannya bukan bulan Hijriyah, bulan Hudaybiyah begitu. Tapi setelah pemikiran sana sini, akhirnya hijrah itu yang dijadikan. Tapi Hudaybiyah itu termasuk diusulkan karena pentingnya di dalam perjalanan sejarah ketika kaum muslimin yang jumlahnya sedikit berbalik menjadi begitu banyak. Ini teman-teman sekalian, perjanjian Hudaybiyah, nanti insya Allah mungkin ada peristiwa-peristiwa pasca perjanjian Hudaybiyah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.